Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Astina Berubangun SAG, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di Sekolah SMK Negeri 1 Kabanjahe, Kabupaten Karo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Batch 1 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melakukan video praktek pembelajaran di SMK Negeri 1 Kabanjahe. Praktek mengajar ini saya ambil di kelas 11 dengan tema Panca Tugas Gereja dengan subtema Gereja yang Menguduskan atau Liturgia. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Selamat siang semua. Masih semangat? Semangat. Terima kasih. Bagaimana, sudah rapat? Tidak, Bu. Kami semangat hari ini. Oke. Ibu mengerti hari ini sudah semakin siang, tapi kita tetap harus semangat. Terima kasih atas semangatnya untuk hari ini. Dengan berdoa. Baiklah. Siapa di sini yang mau berdoa? Saya teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang murah, hadirlah dalam pertemuan ini. Sudilah beri hati dan pikiran kami, agar kami memperoleh semangat. Tuhan, kami akan dibekali dengan pembelajaran tentang liturgi. Semoga dengan pembelajaran liturgi, kami semakin paham akan amalnya dalam pelayanan iman kami. Iman yang nyata, iman yang menghayati, iman yang dapat memersatukan, menyelamatkan dan menyelamatkan, dan membuat kami untuk tetap menentukan, menyempatkan diri dalam pelayanan liturgi sabda dan Ekaristi. Dengan perkataan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apa di sana? Gereja yang menguduskan. Gereja yang menguduskan atau liturgia. Kita bisa melihat tentang apa tujuan dari gereja yang menguduskan. Hari ini kita memasuki materi selanjutnya tentang gereja yang menguduskan atau liturgia. Kita akan perhatikan tujuannya adalah serta didik mampu memahami liturgia sebagai karya pastoral gereja, menghayati dan dapat mewujudkannya dalam hidupnya sehari-hari. Ya, kita dituntut untuk memahami apa itu liturgi. Setelah kita memahami, kita akan tahu melaksanakannya dalam hidup kita sehari-hari. Kalau kita tidak memahami apa makna tentang liturgi, maka otomatis kita tidak dapat atau tidak mampu melaksanakannya. Karena kita tidak mengerti apa sih liturgi, untuk apa liturgi saya pelajari, untuk apa liturgi saya pahami. Jadi setelah kita memahami dan mendalami materi kita pada hari ini, kita akan dimampukan untuk memahami apa itu liturgi. Dan kita berharap setelah kita memahami, dapat kita wujudkan dalam hidup kita sehari-hari. Dalam proses Pancasila kita, itu ada 4 yang kita pakai sesuai dengan materi kita. Yaitu yang pertama apa? Beriman. Beriman. Setelah beriman, ada yang kedua yaitu bermahir. Yang keempat, yang ketiga bergotong. Yang terakhir mandiri. Oke, kurang kedekatan dengan Tuhan. Si Chelsea, lupa waktu. Sarah, kenapa orang tidak suka berdoa? Lupa berdoa. Karena lupa ya, karena dilupakan. Dia malas berdoa karena dia lupa berdoa. Ya, dia lupa berdoa. Yang kedua, tentang liturgi. Siapa di sini yang rajin ke gereja? Siapa ke gereja seminggu sekali? Setiap minggu ke tangan Siapa yang sebulan 2 kali? Sebulan 2 kali. Randy. Yang 3 minggu dalam 1 bulan. Siapa?
yang sama sekali atau jarang ke gereja. Gambar apakah ini? Sikap yang tidak baik di dalam. Ini kurang baik. Ada beberapa gambar, ya. Kita bisa membentuk kelompok untuk mendalami gambar sesuai dengan yang kita lihat. Satu, dua, tiga. Melihat ada gambar ada satu kayak tadi. Ya, perhatikan terus. Sebelum kita perhatikan dulu gambar yang sudah kalian pegang. Ya, gambar yang sudah kalian pegang masing-masing dalam kelompok. Ya, biar fokus. Berapa lagi satu? Sudah. Yang paling pertama gambar apa itu? Gambar orang yang lagi tidur di gereja. Ya. Kemudian yang kedua gambar apa itu? Bermain handphone saat berliturgi. Yang ketiga Ngobrol saat berliturgi. berbicara di saat lagi berlangsungnya liturgi. Yang keempat dalam ulang. Itu ada beberapa contoh sikap atau perilaku yang kurang baik di dalam berliturgi. Seperti yang sudah kita bahas pertama tadi, yang sering dilakukan adalah beberapa dari depan, beberapa dari gambar. Ya, perhatikan dulu ya, perhatikan apa yang kalian lihat. Ada 4 gambar yang kita lihat di depan. Perhatikan video. Di sana ada pertanyaan untuk kalian setelah melihat video. Jadi perhatikan videonya. Kita akan membahas berbagai kesalahan karena di sana kita merayakan persatuan dengan Kristus sendiri. Saat bisa kita melakukan khusus, tapi seringkali kita masih keliru dalam praktiknya. Tak,
kembali ke kelompok. Ya, kita kembali ke kelompok. Ada pertanyaan di sana. Kami ajukan pertanyaan, maka setiap kelompok akan menjawab, ya, menjawab pertanyaan di kelompok masing-masing. Ya, nanti akan kita presentasikan. Satu. Oke. Kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, kita ke kelompok 1 dulu. Ke depan. Kalau dari depan. Hal yang dilakukan yang kurang pahit atau belum pas seperti itu apa? Silakan. Selamat siang teman-teman. Jadwal ini dari Kelompok 1. kami dari kelompok 1. Hal yang pernah kami lakukan pada saat itu adalah datang terlambat, 2 menginjak tempat sujud, 3 berbicara saat diskusi berlangsung, 4 main HP saat diskusi, 5 lupa tidur. Berapa? Ada 5 jawaban dari kelompok 1. Tepuk tangan. Ada 5 jawaban teman kita bagaimana mereka bersikap selama berliturgi. Sekarang ke kelompok 2. Silakan. Aldo. Teman-teman, Ya. kami dari kelompokku ingin mengatakan hal yang kami pernah melakukan Di dalam melakukan kesalahan di dalam liturgi. ada 4 ngantuk, kemudian berbicara, satu lagi terlambat ke gereja. Baiklah, silakan Aldo. Yang ke kelompok 3, silakan. Siapa yang ke depan? Chelsea, silakan. Kami dari kelompok 3, hal yang biasa kami lakukan pada saat misa berlangsung yaitu yang pertama, datang terlambat, 2 menaruh kaki di tempat tertutup, yang ketiga mengambil air suci setelah ibadah, yang keempat bermain handphone pada saat misa, yang kelima berbicara dengan teman saat ibadah berlangsung, yang keenam pada saat penerimaan hosti mengatakan amin dalam hati, yang terakhir sering membuat tanda salib. Sekian dari kami, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, oke. Yang kedua itu kita lihat lagi nanti ada gambar. Kan ada gambar ya. Dan tadi saya kita simpan sebagai contoh dalam hidup kita supaya kita bisa tidak lagi melakukannya. Oke? Sudah? Perhatikan gambar yang kedua. Gambar yang kedua. Coba kita lihat gambar kita. Sudahkah kita melakukan hal tersebut? Bagian mana sudah kita lakukan sesuai dengan sebenarnya? Bagian mana yang sudah kita laksanakan? Bisa masing-masing memberi pendapat. Ya. Kelompok 3 dulu, ayo. Siapa? Candi? Ayo, Candi. Kelompok 3. Dia akan mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan. Ya, silakan bacakan. Kita dengarkan ya. Silakan. Perilaku yang baik dalam berdoa dan liturgi. 1. Berdiri pada saat masuknya petugas liturgi. 2. Berpakaian sopan. 3. Berlutut saat masuk gereja. 3. Mengambil air suci pada saat masuk gereja. 5. Fokus pada saat ibadah berlangsung. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Tapi jawabannya bagus ya. Yang kami lakukan dalam berdoa dan liturgi: 1. Menerima hosti dengan baik. 2. Berdoa dengan bersungguh-sungguh. 3. Mengikuti ibadah dengan tertib. 4. Berpakaian sopan. 5. Berlutut sebelum masuk ke gereja dan membuat tanda salib. Yang terakhir, mendengarkan firman dengan baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 1. Silakan, siapa? Randy, silakan Randy. Sikap yang baik yang telah kami lakukan. 1. Membungkuk saat menerima hosti. 2. Berdiri saat perarakan masuk. 3. Duduk dengan sopan.
4. Saat komuni mengucapkan komuni. 5. Konsentrasi saat mendengarkan. 6. Membuat tanda salib. 7. Berdoa. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kita untuk kelompok 1. Kita berdiri yuk. Angkat atas. Semakin cepat. Oke, terima kasih. Kita terus semakin letih, tapi kita tetap semangat di dalam Tuhan. Oke, kita sekarang lihat. Setelah kita melihat tadi video gambar bagaimana doa dan liturgi yang kurang baik dan bagaimana doa dan liturgi yang baik, mana yang harus kita contoh? Jadi selama ini yang jarang berdoa tadi bagaimana harusnya? Harus berubah dan berdoa. Begitu juga dengan liturgi, ya kan? Jadi setelah kita melihat materi bahwa makna dari doa dan liturgi itu adalah kepenuhan hidup. Jadi kalau kepenuhan hidup kita itu adalah doa dan liturgi, maka kita selayaknya untuk kita laksanakan. Liturgi itu adalah kepenuhan kita. Kita bersatu dengan Tuhan melalui gereja, melalui sakramen-sakramen. Kita akan melihat bagaimana pentingnya doa itu. Bisa juga kalian lihat di bukunya di halaman 94. Yesus mengajarkan doa. Yesus mengajarkan doa. Berdoa. Ya, jangan jadikan doa hanya sekedar sekedar kemauan aja. Kalau mau, kalau enggak. Tapi harus ada keinginan berdoa. Ada kerinduan. Setelah kita rindu, kita berdoa dengan bagaimana? Dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh pengharapan. Karena kita berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan yang memberi kita apa? Kehidupan, memberi kita kesehatan, memberikan kita segala-galanya. Kenapa kita tidak berdoa? Jadi harus berdoa yang baik. Begitu juga dengan liturgi. Ya, tadi pas Ibu mengatakan siapa yang jarang berdoa, bahasa yang jarang berdoa. Siapa yang jarang ke gereja, bahasa yang jarang ke gereja. Ya kan? Jadi setelah kita melihat materi bahwa makna dari doa dan liturgi itu adalah kepenuhan hidup. Jadi kalau kepenuhan hidup kita itu adalah doa dan liturgi, maka kita selayaknya untuk kita laksanakan. Liturgi itu adalah kepenuhan kita. Kita bersatu dengan Tuhan melalui gereja, melalui sakramen-sakramen. Berapa sakramen? Ada 7. Yesus hadir melalui sakramen yang sudah atau akan, ada yang belum. Tapi apa yang sudah kita terima dan akan kita terima merupakan sarana kehadiran Allah di dalam hidup kita. Jangan mengatakan bahwa itu besok bisalah saya ke gereja, hari ini tidak. Itu tidak boleh. Kita ke gereja diusahakan setiap hari Minggu. Kemudian dengan apa? Dengan sikap bagaimana? Sudah kita bahas tadi bagaimana seharusnya berdoa yang baik dan berliturgi yang baik. Kita berharap bahwa kita ke depan semakin lebih baik, semakin mencintai doa dan liturgi. Yang terakhir, ini pribadi ya. Ini satu orang akan edukasi tugasnya menjawab pertanyaan. Ini dijawab juga dengan jujur. Ada 4 pertanyaannya. Lihat dari bawah ya.
merenungkan kembali apa yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan. Jadi tugasnya di rumah adalah untuk minggu depan tentang membuat aksi. Apa aksimu? Buatlah refleksi tentang makna doa bagi hidupmu, itu yang pertama. Yang kedua, buat rencanamu, buat rencana aksimu untuk selalu berdoa, selalu ibadat dengan ada dua. Untuk menutup pertemuan kita di siang hari ini. Ya, siap semua? Siapa yang berdoa? Tuh, silakan. Si Algo, Kang Algo. Teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah kita baiknya berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, bersama gerejamu yang kudus, kami bersyukur dan berterima kasih telah menyelesaikan pembelajaran ini. Kami kawan dan tumbuhnya imam. Tuhan, semoga kami sanggup membangun berpartisipasi dalam komunitas gerejamu, menciptakan kerukunan, kedamaian, kemajuan, saling mengasihi dalam persaudaraan atau persekutuan, mendengarkan sabda pengajaran, pelayanan terhadap sesama atau solidaritas, serta perayaan imam atau pemecahan roti. Sanggupkan kami untuk memberi diri kami dalam kesaksian imam bagi cara hidup kami. Karena Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan